Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat apapun keadaan kita. Jelas kita adalah hamba Allah yang dipilih dari sekian banyak hambanya yang lain, dengan bukti keberadaan kita di rumahnya, dengan bukti keberadaan kita mentadaburi kitabnya, dengan bukti kita sedang menjalankan perintahnya di bulan yang paling dimuliakannya. Ibu rahmati Allah, kita kesempatan kali ini akan belajar bersama tentang wanita yang sangat barokah, wanita yang sangat mulia, yaitu istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu Sarah, dan sebagaimana dalam sholawat yang diajarkan oleh tidak hanya kepada dua nabi mulia, Rasul Muhammad SAW dan Nabiullah Rasulullah Ibrahim alaihissalam, tetapi juga kepada keluarganya. Dan di antara keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah istri pertama beliau, yaitu Sarah. Dirahmati Allah, kebesaran Sarah, barokahnya, istimewanya tentu juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Abul Anbiya, Khalilur Rahman, untuk ayahnya para nabi, untuk kekasih Allah yang Maha Rahman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan untuk satu dari dua manusia paling mulia di muka bumi yang ditunjuk Allah sebagai uswatun hasanah. Karena dalam Al-Quran Al-Karim kata uswatun hasanah, teladan yang baik, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hanya kepada dua orang. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memotret wanita seperti apa yang mendampingi orang besar seperti Ibrahim, mendampingi uswatun hasanah bagi seluruh manusia seperti Ibrahim. Seperti apa istrinya, seperti apa hebat wanita ini. Yang pertama nanti kita pelajari hari ini, untuk istri yang kedua kita akan
bahas di pertemuan esok bersama Ustaz Herfi insyaallah. Kita akan bahas tentang pertama dengan istri yang pertama yaitu Sarah. Saya ingin sampaikan dulu tentang Sarah sebelum kita masuk ke ayat. Sekilas tentang Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tadinya di negeri Babil, Irak, Babilonia, kita nyebutnya Babilonia. Di negeri Babil yang di sanalah kemudian nanti ketika Ibrahim berdakwah kepada masyarakatnya, tidak ada yang beriman kecuali dari sekian banyak manusia tidak ada yang beriman kecuali hanya dua saudaranya sendiri, yaitu Sarah yang masih punya hubungan juga kekerabatan dan Lut yang telah menjadi nabi. Dan kemudian Ibrahim alaihissalam nanti pindah ke negeri Syam. Kemudian kita tahu ada kisah di negeri Mesir sampai kemudian Ibrahim memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Negeri Syamnya ada di sekitar wilayah Al-Quds yang dia tinggal bersama istrinya Sarah. Dan kemudian nanti setelah dari Mesir, Ibrahim sudah ketambahan Hajar. Hajar yang saat itu posisinya belum jadi istri, tapi posisinya adalah wanita yang dihadiahkan. Detail tentang Hajar esok hari. Dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, dan kemudian setelah itu dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam dan tinggal di negeri Syam sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk agar Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail yang masih kecil dibawa ke arah selatan, kemudian tinggal di lembah Mekah. Sehingga Ibrahim ada di antara dua tempat, artinya Ibrahim lebih sering di Syam, di Palestina. Tapi kemudian Ibrahim pernah menemui 3 kali menemui Ismail alaihissalam putranya. Ketika Ismail sudah besar, ketiganya pernah berkunjung 3 kali, selain kali yang pertama saat mengantarkannya. 2 kali yang sudah pernah ditanyakan waktu materi saya kemarin, ketika Ibrahim mengunjungi dan Ismail tidak ada, dua-duanya tidak di rumah. Yang ada adalah istrinya. Yang satu Ibrahim berpesan suruh menceraikan, yang satu Ibrahim berpesan akan mempertahankan. Dan yang satu lagi menurut sebagian ulama adalah kisah ketika Ibrahim alaihissalam datang dan menyampaikan mimpinya, dan kemudian disembelihlah sampai Allah ganti dengan domba yang besar. Ini 3 kali. Dan Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam itu nanti beliau tinggal di masyarakat Sadum di wilayah Yordania hari ini, dan itu artinya bahwa tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dengan tempat tinggalnya keponakannya, karena posisi Ibrahim terhadap Nabi Lut adalah paman ke keponakan. Ibrahim adalah pamannya Nabi Lut alaihissalam. Karena itu maka mereka tinggal tidak berjauhan, yaitu Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, Nabi Lut tinggal di Jordania. Ini sekilas. Dan Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Ibrahim sangat mencintai istri. Luar biasa kecintaan Ibrahim pada istrinya dikarenakan 3 hal. Kecintaan Ibrahim pada Sarah sangat luar biasa dikarenakan 3 hal. Yang pertama,
Jelas karena agamanya. Karena saat itu tidak ada orang beriman di muka bumi saat itu kecuali hanya Ibrahim, Sarah, dan Lut. Jadi masyarakat rusak di bumi dan ini adalah orang pilihan. Lihat, kadang-kadang orang baik cuma jumlahnya 3 orang di muka bumi. Tapi tidak masalah. Kalau bersama Allah, 3 ini pembawa cahaya. Kalau ada cahaya, sebesar apapun kegelapan, pasti kegelapan itu pergi. Asal dia membawa cahaya. Karenanya jangan pernah berkecil hati dengan jumlah. Karena itulah kalau hari ini yang hadir 500 orang, maka sudah banyak banget. Sudah sangat banyak. 3 orang sangat cukup, 2 laki-laki, 1 perempuan. Baik. Kemudian yang kedua, penyebab dari kecintaan Ibrahim kepada Sarah adalah karena Sarah juga kerabatnya. Jadi bukan hanya istrinya, Sarah juga kerabatnya. Posisinya sama dengan Lut. Posisinya posisi sepupu, ya, kurang lebih. Jadi artinya punya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, penyebabnya adalah bahwa karena Sarah itu wanita yang sangat cantik. Dan ini adalah fitrah bahwa seseorang mencintai wanita yang cantik sekali. Sarah sangat cantik. Bahkan para ahli ilmu menyampaikan setelah Hawa yang sudah ibu bahas kemarin, tidak ada wanita yang cantiknya melebihi Sarah. Setelah zaman Hawa sampai Ibrahim, tidak ada wanita yang cantiknya melebihi Sarah. Ini wanita paling cantik di muka bumi saat itu. Supaya kebayang cantiknya kayak apa, ya kan? Jadi karenanya para ulama mengatakan bahwa tampannya Nabi Yusuf itu adalah hasil dari nasabnya Sarah. Ada hubungannya? Jelas ada hubungannya. Karena dari Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf. Jadi ketampanan Yusuf sekarang sudah ketahuan dari mana nasabnya. Emang dasarnya ada nasab cantiknya. Jadi nggak aneh kalau dia ganteng. Emang ada keturunannya kalau itu. Itu mah nggak bisa diiri, ya, nggak bisa dipaksain. Mau dipermak kayak apa, jelek-jelek aja. Tapi penciptaan Allah semua sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau masalah penciptaan, semua ciptaan Allah sempurna. Ya. Ini masalah anugerah wajah, ya diterima saja, kan? Diterima saja. Jadi 3 hal itu yang membuat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Sarah. Sangat mencintai Sarah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali ujian kepada Nabi Ibrahim yang tentu didampingi oleh Sarah. Dan kemudian Allah menyatakan bahwa Ibrahim lulus di semua ujian itu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Allah menguji Ibrahim lulus. Dan Ibrahim alaihissalam sebenarnya sudah sejak lama meminta keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan pada saya keturunan yang soleh. Tapi Allah mengakhirkan pengabulan doa Ibrahim alaihissalam, diakhirkan sampai Ibrahim di akhir usianya. Ketika usianya sangat tua dan Allah langsung memberikan 2. Hanya berjarak, ada perbedaan pendapat berapa jarak antara Ismail dan Ishak. Ada yang mengatakan 3 tahun jarak mereka, ada yang mengatakan lebih dari itu. Karenanya Ibrahim bersyukur dalam surat Ibrahim, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usia senjaku, di usia tuaku, Ismail dan Ishak, dan sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengarkan doa. Ibrahim ingin mengajarkan pada kita
jangan putus asa dari semua keinginan kita, berdoa. Mungkin hanya masalah waktu, tapi orang tidak pernah boleh putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa itu ada dua: putus asa kepada apa yang dimiliki oleh makhluk, dan putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh Allah. Kalau putus asa kepada apa yang dimiliki makhluk, bagus. Saya perlu sesuatu, kemudian saya merasa kayaknya kalau saya kesana kayaknya nggak dikasih saya. Kalau saya kesana kayaknya saya nggak dapat. Itu bagus. Orang tidak tamak terhadap yang di tangan manusia. Izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi SAW, kalian tahan diri, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, kamu akan dicintai manusia. Itu resep mahal. Ini resep mahal. Jangan jadi pengemis, jangan jadi orang yang suka minta-minta, jangan gampang buat proposal. Paham? Betul, ini betul ini. Izhad bima indan nas yuhibbakan nas. Kau akan dicintai oleh manusia. Karena kalau nanti sudah cinta, itu orang gak usah diminta, dia ngasih. Begitu caranya. Tapi bedanya, ngasih yang pertama mungkin terpaksa, ngasih yang ini dengan cinta. Pasti kita akan milih itu. Cuma perlu sabar sedikit. Perlu sabar sedikit. Makanya para ulama mengatakan, zuhud menyatakan bahwa putus asa terhadap harapan kita sudah kita putuskan dari bantuan manusia, itu baik. Tapi kalau putus asa dari Allah, itu hanya orang kafir. Yang putus asa terhadap rahmat Allah, itu hanya orang kafir. Orang beriman tidak pernah putus asa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman selalu punya harapan di sisi Allah. Orang beriman selalu berhusnudzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Allah pasti memberi, Allah pasti mengabulkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalian tidak akan diterima doanya oleh Allah kalau kalian sendiri tidak memiliki husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang harus punya baik sangka pada Allah. Dan lihat Ibrahim alaihissalam, Nabi. Kita bisa lihat bagaimana posisi tingginya Ibrahim. Betapa ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba istimewa, orang yang sangat dekat dengan Allah. Berdoa dikabulkannya sangat lama, tidak ada masalah. Ibrahim tidak pernah putus asa terhadap Allah. Ibrahim tidak pernah buruk sangka pada Allah. Itu seharusnya kehidupan kita semua. Dan kemudian Allah menganugerahkan dua anak di usia senjanya, yaitu Ismail kemudian Ishak. Itu rahmati Allah. Itu sekilas kisah tentang Sarah di kehidupannya. Sampai nanti kemudian kita akan membaca ayat-ayat ini akan membahas dengan lebih detail pembahasannya. Dan saya minta ibu-ibu buka Qur'annya, karena saya akan bolak-balik di ayat. Qur'annya tolong ditandai. Yang pertama adalah yang tadi dibaca oleh Ustaz Arda, hafizahullah, surat Hud. Surat Hud dari mulai ayat 69 tadi. Dari mulai ayat 69 dan seterusnya nanti. Baik, ditandai dulu surat Hud 69, tolong ditandai. Tandai. Kemudian buka lagi, tandai jangan hilang. Buka lagi surat Adz-Dzariyat. Mulai ayat 24. Tandai juga, jangan sampai hilang. Sudah? Hud dari mulai ayat 69, Adz-Dzariyat dari mulai ayat 24. Sudah ya? Kita mulai. Sudah semua? Baik. Kita mulai bismillah dan tawakkal Allah. Kita mulai dua surat ini. Para ulama tafsir mengatakan ini tentang Sarah. Kalau ibu-ibu baca, ibu-ibu akan melihat bahwa ini kisah yang sama. Kisah yang sama. Tapi nanti ibu-ibu akan melihat kisah yang sama dituturkan di tempat yang berbeda dalam Quran, dia punya makna yang berbeda. Kisah yang sama, kisahnya sama. Ini adalah kisah ketika Ibrahim dan Sarah
kedatangan para malaikat yang memberikan kabar gembira akan hadirnya seorang anak yaitu Ishak. Kisahnya sama baik yang ada di Hud ataupun yang ada di Ad-Dariyah. Tetapi karena dituturkan Allah di dua ayat yang berbeda, di dua tempat yang berbeda, maka pasti punya makna yang berbeda. Karenanya para ulama tafsir mengatakan tidak ada pengulangan dalam Quran. Jadi kalau ibu-ibu melihat ayat, ini kisah Musa di sini begini, di sini sama ini kisahnya. Ibrahim di sini begini, ini sama, tidak ada yang sama. Tidak ada pengulangan dalam Quran. Quran tidak ada pengulangannya. Kisah yang sama, cara Allah bertutur yang berbeda. Ibu-ibu kalau melihat kisah Nabi Musa bertarung dengan para penyihir, itu ada di beberapa ayat. Tetapi itu berbeda. Kisahnya sama, peristiwanya itu juga. Tetapi Allah ingin menyampaikan dengan ibrah pelajaran yang berbeda. Kita mulai dari surat Hud. Surat Hud ayat yang ke-69. Ini posisi malaikat waktu datang, posisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Sarah posisinya ada di Palestina. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa di Palestina. Setelah Ibrahim pulang dari Mesir. Sebelum saya masuk, saya ingin sampaikan satu hal, bahwa supaya menjadi penjelasan buat kita, bahwa ketika dari Mesir ini sudah membawa Hajar, dan dari Hajar nanti turun masyarakat Arab, dari Ishak turun masyarakat Bani Israel. Kemudian mereka harus dipisahkan, dan ini di dalam hadis yang sahih disampaikan tentang kisah kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Kisah kecemburuan ini bahkan berdampak sangat buruk sebenarnya, tetapi di batas yang masih normal. Ini memang perlu mendapat pembahasan sendiri. Dan di hadapan saya para ibu yang Allah ciptakan dengan fitrah cemburu. Kecemburuan itu ada yang mulia, ada yang dibenci Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, menyampaikan bahwa kata Nabi SAW, inna minal ghairah ma yuhibbahullah wa ma yubghidahullah. Kecemburuan itu ada yang dicintai Allah, tapi ada juga yang dibenci Allah. Sifat cemburu. Adapun yang dicintai Allah adalah al-ghairah fir riba. Amma ma yuhibbahullah, yang dicintai Allah adalah al-ghairah fir riba. Kecemburuan dikarenakan riba. Riba itu adalah dugaan kita bahwa orang yang kita cemburui itu berbuat dosa, berbuat salah, atau ada di tempat yang salah, atau ada di tempat yang dosa. Itu adalah al-ghairah fir riba. Itu cemburuan yang dicintai Allah. Karena kalau di posisi itu seseorang tidak punya rasa cemburu, itu malah terancam neraka. Terancam neraka yang disebut dengan ad-dayyuth. Ad-dayyuth adalah seseorang yang tidak cemburu pada pasangannya yang berbuat maksiat. Dan itu oleh Nabi diancam neraka. Ini kecemburuan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika siapa yang kita cemburui dia ada di posisi dosa, atau diduga dia di posisi yang salah dan dosa. Tetapi Nabi mengatakan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah sebaliknya. Amma ma yubghidahullah. Adapun yang dibenci Allah Subhanahu wa taala al-ghairah fi ghairir riba. Kecemburuan yang
tidak pada posisi dosa tadi itu. Tidak pada posisi itu, tapi kemudian ternyata dicemburui, maka ini adalah dibenci Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecemburuan wajar seorang wanita. Kecemburuan wajar seorang wanita, para ulama mengatakan membahasnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa para ulama sampai membahas kecemburuan wanita. Karena itu pun dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi membahas khusus tentang kecemburuan wanita, itu menunjukkan bahwa itu memang sesuatu yang harus dibahas dalam kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga. Ibu nggak lihat saya hati-hati banget ngomongnya ya kan? Ya. Jadi karena memang itu salah ngomong sedikit masalah. Dan ibu-ibu bisa melihat bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan yang juga ada bunga-bunga cemburunya pada batas yang tidak dimurkai Allah. Kalau ada yang mulai salah, Nabi akan menegurnya. Maka Nabi akan menegurnya. Di antara kalimat teguran Nabi adalah cemburu Aisyah yang tidak pada tempatnya. Ketika Nabi sedang beramal soleh, mendoakan sahabatnya di tengah malam yang sepi, di makam Baqi, Nabi jalan dari rumahnya ke Baqi, dicemburui bahwa Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Nabi mengatakan, aja aki syaitanuki, apa setanmu lagi datang. Baik, memang kadang-kadang harus digitukan ketika ada di posisi yang salah. Karena itulah maka dirahmati Allah, ini kenapa? Karena harus para wanita sebagai kunci kebaikan generasi harus diposisikan di posisi yang tepat. Kecemburuan itu kalau tidak ada di posisinya, dia bisa merusak. Kalau dia ada di posisi yang benar, dia memperbaiki kecemburuan itu. Jadi pembahasan cemburu, ibu-ibu, mohon tidak dibahas ala Romeo dan Juliet. Yang begitu itu sudah bukan pembahasan kita. Pembahasannya dibahas ala Nabi dan istri-istrinya, ala Nabi Ibrahim dan istri-istrinya. Itu baru pembahasan. Bukan pembahasan ala cemburu hari ini. Apalagi cemburu picisan anak-anak muda hari ini. Anak-anak muda kita harus diajari tentang hal ini. Karena mereka belajar cinta tidak pada orang yang tepat, belajar cemburu tidak pada orang yang tepat. Jadi sampai Rasul saja lihat ketika ada di posisi yang salah cemburu itu, sampai Rasul pernah mengatakan, ini yang meriwayatkan bahkan Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, riwayat Abu Dawud, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari bahwa sanadnya la ba'sa bihi, bahwa Aisyah meriwayatkan marfu'an. Kalau marfu'an itu berarti Rasul yang mengatakan. Rasul mengatakan bahwa innal ghaira la tubsiru asfalal wadi min a'la. Wanita itu kalau cemburu, dia sudah tidak bisa melihat mana atasnya lembah, mana bawahnya lembah. Itu lembah padahal bahaya banget, Bu. Betul ya? Loh, itu orang kalau nggak bisa membedakan atas bawah, bahaya loh. Bahaya banget. Dia pikir itu atas, dia main loncat aja, itu tahu ujung lembah, mati itu. Itu yang dikhawatirkan. Itu sampai kalimat Rasul. Itu kenapa ulama membahas tentang kecemburuan cukup panjang. Itu karena ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun membahas itu. Membahas itu. Yang salah akan ditegur, Kalau yang benar, Nabi SAW terkadang senyum-senyum aja, senyum-senyum saja. Kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha di suatu hari dan diketahui oleh sahabat saat itu, Nabi SAW hanya mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Simpel. Hadirin rahmati Allah, ibu. Ini sebenarnya juga terjadi karena ini fitrah. Jadi fitrah wanita cemburu dari dulu. Kisah Nabi Ibrahim dan dua istrinya juga sama. Sarah mencemburui Hajar. Tapi memang benar bahwa Sarah istrinya Ibrahim, Hajar istrinya Ibrahim, Aisyah istrinya Rasul Muhammad, Hafsah istri Rasul Muhammad.
Ummu Salamah istri Rasul Muhammad dan seterusnya. Jadi istri mencemburui istri lain, bukan istri mencemburui istri tetangga. Beda cerita kalau itu. Paham ya? Baik. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kedua istrinya yang dikisahkan cukup panjang tentang kecemburuan itu, di mana kemudian akhirnya harus Hajar dipindahkan sampai ke Mekah. Jadi kecemburuan itu memisahkan 1000 km lebih. Pasti Ibrahim ini tidak nyaman di antaranya karena jauh. Pasti Ibrahim rindu dengan istrinya, dengan anaknya. Baik, tapi apa daya, jaraknya 1000 km lebih. Gara-gara itu, karenanya istimewanya Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya rumahnya berderet, berdempetan satu sama lain. Nabi Ibrahim berjarak 1000 km lebih. Hajar dan Sarah, karena memang di kecemburuan Sarah itu sampai pada tingkat puncaknya sebenarnya ketika Hajar dianugerahi Allah anak. Ketika Hajar diberikan Allah anak Ismail, karena Ismail lahir duluan, kecemburuan Sarah luar biasa. Sampai Sarah mengadukan kecemburuannya pada Ibrahim. Diadukan kecemburuannya pada Ibrahim bahwa Hajar sudah mulai tidak sopan sama saya, ya kan? Namanya juga tadinya Hajar hanya seorang budak. Akhirnya kalau cemburu itu memang apa aja keluar. Apa yang sudah lewat, tapi diulangi lagi. Jadi itu kasetnya setel ulang. Ya kan dia sudah mulai tidak sopan sama saya, siapa dia, kan gitu ya. Dan seterusnya. Padahal faktornya cuma satu, cemburu karena Hajar punya anak. Kan kalau Ibrahim sedang ketemu Hajar, tentu Ibrahim akan menyapa anaknya, akan bercanda dengan Ismail si kecil. Sudah otomatis. Dan itu pasti akan membakar hati Sarah. Karena Sarah belum juga dianugerahi keturunan. Tapi lagi-lagi ibu-ibu rahmat Allah, ini keluarga mulia di muka bumi. Keluarga mulia di muka bumi. Inilah manusia. Manusia seperti itu, tapi ini adalah keluarga yang mulia di muka bumi. Nabiullah Ibrahim, bahkan di kisah kecemburuan ini, Sarah sempat ingin melakukan hal yang tidak layaknya, harus hati-hati. Tapi baru keinginan. Disebutkan bahwa Sarah itu sampai berniat ingin memotong sebagian anggota tubuhnya Hajar. Misal dia perempuan, hati-hati kalau bukan wanita beriman. Ini wanita beriman loh, ini wanita barokah loh. Jadi mohon tahan diri. Baik. Sampai kemudian sesaat kemarahan itu muncul, kemudian reda. Begitu reda, karena tadi ngomongnya terlanjur dia bersumpah atas nama Allah, maka nanya kepada Ibrahim, gimana? Saya sudah terlanjur bersumpah atas nama Allah. Ini kalimat tadi saya keluarkan itu. Kata Ibrahim gampang, penuhi nazarmu. Gimana cara memenuhi nazarnya? Gimana cara memenuhi sumpahnya? Kata Ibrahim mudah. Lubangi saja telinganya Hajar. Karenanya yang pertama kali pakai anting adalah Hajar. Betul? Disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, yang pertama kali pakai anting adalah Hajar. Dilubangilah itu sebagai pembuktian atas sumpahnya Sarah yang tadi mau mencederai sebagian tubuhnya Hajar. Begitu sudah dilubangi, dipakein perhiasan, dan Hajar pasti tambah cantik. Puncak lagi kemarahan Sarah. Lihat, ini pasti yang dikatakan salah sendiri, dilubangi kasih anting. Maka kemudian tadilah sampai kemudian karena ini dari rahim kedua wanita ini harus lahir manusia-manusia mulia. Yang dari rahim mereka akan lahir para nabi di muka bumi ini, maka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu di negeri Syam, yang satu di Mekah. Pembahasan tentang cemburu cukup. Baik. Kita masuki ayat
yang di dalam surat Hud. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala di ayat 69 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salama qala salam. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid." Sungguh telah datang utusan-utusan kami. Utusan kami yaitu para malaikat. Rusul itu jamak dari kata rasul. Rusul itu bentuknya banyak. Banyak itu minimal 3. Rusul. Dan di sini artinya malaikat. Dan ternyata para ahli tafsir menyampaikan yang datang memang 3 orang. Saat itu Ibrahim sebagai tuan rumah dan Sarah tidak tahu siapa 3 laki-laki ini. Tampan, luar biasa, menarik penampilan mereka. Laki-laki, mereka tidak tahu ini siapa. 3 ini ternyata malaikat paling mulia, malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Jibril, Mikail, dan Israfil. Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 malaikat inilah yang datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di rumah Ibrahim yang juga ada Sarah. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Utusan-utusan kami ini datang ke Ibrahim. Sekali lagi Ibrahim tidak tahu. Datang dengan membawa busra, bil busra, kabar gembira. Datang membawa kabar gembira. Tapi tamunya ini Ibrahim tidak kenal, kabar gembiranya Ibrahim juga tidak tahu. Ini benar-benar tamu yang tidak dikenal oleh Ibrahim. Qalu salama. Di sini nanti kita akan belajar dari Ibrahim dan Sarah banyak sekali tentang adab menerima tamu. Ini sungguh sangat luar biasa, adab menerima tamu. Mereka utusan Allah datang membawa busra, kabar gembira. Begitu datang, ini ada bertamu, 3 orang ini mengucapkan salam. Qalu, mereka berkata, tamu-tamu itu berkata, salama. Apa jawaban Ibrahim? Jawaban Ibrahim, qala salamun. Ya, 2 kata ini. Ucapan tamunya adalah salaman. Jawaban Ibrahim adalah salamun. Ini persis sama dengan yang di Az-Zariyat. Nanti ibu bisa lihat nanti sekalian. Salama adalah ucapan tamunya, salamun adalah jawaban Ibrahim. Para ulama mengatakan ada pelajaran yang ingin diberikan oleh ayat. Mengapa malaikat bunyinya salaman? Kenapa jawabannya Ibrahim salamun? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ar-raf'u aqwa wa athbat minan nasb. Rafa' marfu' dalam bahasa Arab itu dhammah. Salamun itu dhammah, belakangnya dhammah. Kata Imam Ibnu Katsir, rafa' itu yang ditandai diantaranya dengan dhammah. Dhammah itu aqwa wa athbat, lebih kuat dan lebih kokoh dibandingkan nasab. Nasab itu, mansub itu salah satu tandanya adalah fathah. Salaman fathah. Baik. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim mengajari kita untuk menjawab salam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah memerintahkan kalau kalian diberi ucapan salam, diberi ucapan selamat, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisal.
Allah tidak mengatakan sebaliknya, jawablah dengan yang semisal atau yang lebih baik. Tapi jawabannya adalah bi ahsana minha. Dijulukan Allah, jawabannya jawab dengan cara yang lebih baik. Aurudduha, atau silahkan jawab semisal. Bila semua tahu praktek ini, maka silahkan dipraktekkan karena ini adalah merupakan sebuah keberkahan, salam dari surga, dan ini adalah sebuah kebaikan. Dan Ibrahim mengajari kita menjawab tamunya lebih baik daripada ucapan tamunya. Padahal sekali lagi tamunya tidak dikenal, tidak tahu tujuannya apa, apakah baik atau buruk, tidak tahu mereka dari mana. Tiga laki-laki ini datang dan tidak, Ibrahim dan Sarah tidak tahu siapa mereka. Qalu salama, qala salamun. Fama labisa, kata labisa di terjemahan Indonesia apa? Ada nggak terjemahan Indonesianya? Terjemahan Indonesianya maka tidak lama kemudian. Ini terjemahan di bahasa Indonesianya. Labisa, fama labisa. Labisa itu memang artinya adalah tidak lama kemudian. Fama labisa. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan bahwa menggunakan kata labisa yang artinya tidak lama. Tidak lama ini menunjukkan bahwa kalau ada tamu itu memang tidak boleh lama-lama menyuguhinya. Begitu datang segera. Ini harus langsung bunyi alarm dapurnya. Begitu ada tamu langsung. Karena ayat mengatakan fama labitha anja'a bi'ijlin halin. Tidak lama setelah itu Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Jadi tidak lama. Baik. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tidak lama itu, fama labitha, itu ternyata oleh para ulama dikatakan memiliki makna itu. Menghormati tamu itu bagian dari iman. Jadi kalau kita masih suka marah-marah karena kebanyakan tamu, itu imannya perlu ditanyakan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Yang beriman pada Allah dan hari akhir maka muliakan tamu. Itu perintah. Sekarang kita sedang diajari oleh Sarah berikut suaminya tentang bagaimana menjamu tamu. Fama labitha itu artinya cekatan sekali, tidak lama tamunya menunggu, ternyata yang keluar adalah daging panggang. Daging panggang. Dan ini berbeda dengan yang ada di surat Az-Zariyat. Sekarang silakan buka Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat Az-Zariyat. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukram. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kita bahas di depan ayatnya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka haditsu, tidakkah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah tentang tamunya Ibrahim yang mukramin, yang dimuliakan. Hal ataka hadits, kalimat itu di Quran beberapa kali disebutkan kata hal ataka. Hal ataka artinya tidakkah sudah pernah datang kepadamu wahai Muhammad. Ya, itu hal ataka. Bukankah sudah pernah datang kepadamu wahai Muhammad? Di Quran beberapa kali ayat begitu bunyinya.
Apa contohnya? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Terus hal ataka hal ataka haditsul Musa. Hal ataka dicari ya. Hal ataka ingin menunjukkan ini adalah oleh para ahli ilmu disebut ini metode Allah Subhanahu wa taala untuk membuat seseorang yang diajak bicara itu memiliki keinginan yang kuat untuk segera tahu apa yang mau disampaikan. Jadi bukannya langsung disampaikan, malah ditunda jedanya dengan kamu sudah pernah tahu belum ceritanya. Nah gitu. Itu metode Qur'ani. Itu metode Qur'ani, cara bertutur, cara bercerita. Bercerita itu nggak selalu harus cerita gitu. Tahu nggak kamu ceritanya? Sudah pernah dengar atau belum? Hal ataka hadits dhaif Ibrahim. Ini kisah tentang tamunya Ibrahim. Dhaif dalam bahasa Arab itu satu. Tamunya ada berapa? 3. Dhaif itu satu. Bentuk banyaknya adalah duyuf, betul? Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang marhamat ya. Duyuf atau adiyaf, dua-duanya bentuk jamak. Dhaif itu satu tamu. Loh kenapa? Kan tamunya 3. Jibril, Mikail, Israfil. Kenapa kemudian kok cuma satu? Dhaif. Ini kurang lebih sama dengan kata shadiq dalam Quran. Shadiq. Kata shadiq dalam Quran, shadiq itu artinya teman. Shadiq dalam Quran itu juga bentuknya selalu mufrad. 1. Teman ibu-ibu ada berapa? 1 atau banyak? Banyak. Teman itu biasanya nggak 1, teman biasanya tidak 1, teman itu banyak. Mau tahu ayatnya? Yang shadiq agak melebar sedikit mau atau kita lanjutkan? Hah? Boleh? Ini ayat berbicara tentang masalah adab rumah, yaitu ayat yang ke-61 dari surat An-Nur. Ayat ke-61 dari surat An-Nur. Ibu lihat ya. dari surat An-Nur. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Lihat. Tidak masalah kalian makan di rumah-rumah kalian. Sudah ketemu ayatnya? An-Nur 61. Lihat ayat sudah ketemu? Lihat ayatnya. Wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidak masalah kalian makan di rumah kalian sendiri loh, iya, karena rumah sendiri nggak masalah. Au buyuti abaikum, rumahnya bapak-bapak kalian. Au buyuti ummahatikum, rumahnya ibu-ibu kalian. Nggak masalah kalian makan di sana ya. Wa buyuti ikhwanikum, rumah saudara-saudara kalian. Wa buyuti akhwatikum, rumah saudari-saudari kalian. Wa buyuti amamikum, rumah paman-paman kalian, saudara bapak. Au buyuti ammatikum, rumah-rumah bibi kita, saudari-saudarinya bapak. Au buyuti akhwalikum, rumah paman saudaranya ibu. Au buyuti khalatikum, ini rumah paman saudarinya bibi, rumahnya bibi saudarinya ibu. Lihat. Au ma malaktum mafatihahu, atau yang kalian miliki kuncinya. Lihat ibu-ibu, dari sejak mulai atas sampai terakhir tadi itu semua menggunakan antum, abaikum, ummahatikum, betul?
ya, ikhwanikum, akhwatikum, a'mamikum, ammatikum, akhwalikum, khalatikum, semua antum. Rumah bibi kalian, bibi kalian. Jadi bibinya banyak mungkin, pamannya banyak, bapak, ibu dan seterusnya. Tapi lihat ayat terakhir selanjutnya itu, setelah auma malaktum mafatihahu, lihat au sadiqikum, atau rumah satu orang teman kalian. Ya, tadi kan semua bentuknya jamak. Aba itu banyak, ummahat itu banyak, ikhwan, akhwat, a'mam, ammat, akhwal, kemudian khalat, itu semua bentuknya banyak. Tapi untuk teman ternyata Allah cuma sebut satu, sadiqiku. Tahu mengapa? Ini kurang lebih sama dengan ayat yang kita kembali lagi tadi, hal ataka haditsu dhaifi. Dhaif cuma satu, tamunya Ibrahim, padahal lebih dari satu. Para ulama mengambil pelajaran. Dia ambil pelajaran. Yang lain jamak, kenapa dia tidak jamak? Dia yang lain banyak, mengapa tidak banyak? Dia malah satu. Harusnya banyak juga, itu pas. Atau rumah teman-teman kalian. Harusnya begitu, tapi rumah teman kalian. Para ilmu mengatakan bahwa shadiq yang artinya teman dan dhaif yang artinya tamu, seberapa banyak pun teman yang kita punya, seberapa banyak pun tamu yang datang ke rumah kita, maka mereka harus dianggap satu. Paham? Seberapa pun tamu yang datang jumlahnya, seberapa pun teman yang kita punya, anggap satu. Seperti anggap satu? Seperti? Anggap satu, perlakukan mereka seperti satu orang. Seakan yang datang cuma satu orang, yang datang 3 orang, yang datang 10 orang. Sama saja kayak saya kedatangan satu orang. Saya perlakukan mereka sama semua, ke 10-10-nya, ke 3-3-nya. Saya perlakukan semua sama. Begitulah pertemanan. Shadiq, begitulah pertemanan. Pertemanan teman kita banyak. Perlakukan mereka dengan cara yang sama, dengan akhlak seorang muslim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah telah datang kepada Muhammad tentang kisah tamunya Ibrahim al-mukramin? Al-mukram itu artinya yang dimuliakan. Mereka ini bukti bahwa tamunya Ibrahim banyak. Itu bentuknya bukan al-mukram, tapi al-mukramin. Itu bentuknya banyak berarti. Tamunya nggak satu, nggak 2. Pertanyaannya, siapa yang memuliakan? Ini tamu, ternyata tamu yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Ada yang tahu? Siapa yang memuliakan tamu ini? Ada 2 yang memuliakan. Pertama, yang ini tidak diketahui Ibrahim. Di awal Ibrahim tidak tahu, Sarah tidak tahu bahwa mereka ini malaikat. Kalau malaikat, Allah menyebut mereka sebagai hamba-hamba yang mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemuliaan itu datangnya dari Ibrahim. Siapa yang memuliakan mereka? Ibrahim langsung, karena kata sebelumnya Ibrahim, tamunya Ibrahim. Maka Ibrahim yang nanti akan dibantu Sarah, dialah yang memuliakan tamu. Para ulama mengatakan ini sebenarnya bentuk penghormatan yang lebih besar bagi tamu ketika si tuan rumah langsung yang menyuguhi makanan minumannya. Karena itu yang langsung dilakukan oleh Ibrahim. Ibrahim langsung yang menyuguhkannya. Sarah di belakang yang masaknya ya, Ibrahim yang menyuguhkannya. Itu tentang kata mukramun, sebuah isyarat bahwa Ibrahim langsung yang melayani tamunya, dan itu penghormatan yang lebih. Karena kalau orang bertamu yang kita datang ke rumahnya orang mulia seperti Ibrahim, kemudian orang mulia itu menyuguhi kita langsung, betapa kita merasa dimuliakan. Itu tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idkhulu alaihi,
Lihat ibu, sampai di sini kisah Sarohnya nggak ada. Nanti akan ketemu nanti di mana Saroh muncul. Iddakhalu alaihi, ini masih Ibrahim lagi, belum Saroh. Iddakhalu alaihi, ketika mereka masuk kepada Ibrahim. Faqalu salaman. Nah, itu sudah kita bahas ya. Qala salamun. Sudah sama itu. Kalau itu sama dengan yang tadi. Tapi ada tambahan Ibrahim di dalam surat Az-Zariyat mengatakan qaumun munkarun. Kalian ini orang-orang yang saya tidak kenal. Tapi namanya ngucap salam, ya dijawab dulu salamnya. Masalah nggak kenal, namanya orang datang tuh mungkin niatnya baik, mungkin jelek loh. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi baik, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kenal kalian ini. Saya tidak kenal kalian siapa. Artinya salamnya jawab dulu, jangan nggak dijawab ya. Ada orang assalamualaikum, waduh Pak itu pasti minta bantuan. Salamnya jawab dulu. Salamnya tolong jawab dulu, jangan begitu. Ya. Salamun qaumun munkarun. Ini jawaban Ibrahim, bahwa Ibrahim mengatakan kalian kaum tamu yang saya tidak kenal. Kalian siapa saya tidak tahu. Tapi namanya tamu. Dan kita diperintah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan tamu karena itu bukti iman. Dan Ibrahim ternyata mencontohkan luar biasa, dimuliakan tamunya, bahkan nggak dikenal. Subhanallah, itu akhlak para nabi yang kita diminta untuk menirunya. Salamun qaumun munkarun. Lihat, nggak kenal, belum kenalan, belum lagi kenalan. Faragha. Ya, kata faragha itu tidak ada di dalam surat Hud. Kata faragha tidak ada. Kalau yang di dalam surat Hud tadi kata labitha, segera, cepat. Kalau ini faragha, maka ragha, apa ragha? Ragha dalam bahasa Arab itu artinya Ibrahim itu pergi masuk ke dalam, pelan-pelan ngasih isyarat ringan ke istrinya. Bukan begini, sebentar ya saya panggalin kambing dulu, nggak gitu. Sebentar nih saya ambilin minumannya, bukan begitu. Masuk aja ke dalam, kasih isyarat, itu faragha. Karena kadang-kadang tamu itu malu sama kita. Apalagi kalau yang kita bertamu adalah rumah orang mulia. Betul? Kita jaga betul adab kita sungkan malu. Iya, begitulah. Ibrahim diam-diam masuk, ragha itu diam-diam masuk gitu. Tamunya diajak, silakan duduk segala macam. Oh, kamu duduk aja nggak apa, walaupun saya tidak kenal silakan. Pelan-pelan dia masuk ke dalam, kemudian memberi isyarat ke istrinya. Isyarat bahwa ada tamu, siapkan makanan. Ini luar biasa bahwa antara suami istri sudah paham polanya. Kalau ada tamu apa yang harus dikeluarin, gitu paham? Karena ini isyarat ringan antara suami istri. Ini pelajaran yang disampaikan Ibrahim untuk kita. Masa nikah sudah lama nggak paham-paham juga isyaratnya? Sudah lama nikah ya kan? Ini Ibrahim memberikan isyarat, istrinya langsung paham. Langsung paham. Bayangkan loh, isyarat itu kan keluar biasanya teh. Ini enggak, keluarnya kambing, sapi. Anak sapi gemuk. Biasa. Faragha ila ahlihi. Nah, itu disitulah muncul Saroh. Kata ahlihi, kata ahl itu artinya ahl keluarga. Dalam bahasa Arab kata keluarga juga sering diartikan artinya hanya istri. Kadang-kadang. Walaupun kata ahl maknanya bisa lebih banyak dari istri. Ini menunjukkan betapa istimewanya istri dalam urusan keluarga. Nah, ya, ini buktinya. Faragha ila ahlihi. Ahli pada artinya Saroh. Karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Ada anaknya? Nggak ada, belum punya anak. Jadi hanya ada Saroh. Tapi Quran mengatakan ahl. Faragha ila ahlihi. Diam-diam Ibrahim masuk memberikan isyarat pada keluarganya, yaitu kepada Saroh. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Ibrahim datang membawa ijl. Ijl itu anak sapi. Samin itu gemuk.
Kalau begini cara belajar Quran, gabungkan kisah dengan kisah, kita akan ketemu kelengkapannya. Karena tadi waktu tamunya baru datang, salamnya sama, surat Hud, surat Az-Zariyat sama. Tetapi yang di surat Hud Allah berfirman tidak lama setelah itu, berarti melayani tamu tidak lama. Kalau di sini dia pergi ke belakang itu memberi pelan-pelan, ya, tidak kelihatan perginya, pelan-pelan pergi, dia ngasih isyarat sebentar. Artinya begini, ini kalau kita urutkan, begitu suami dapat tamu, maka suaminya ngasih isyarat ke dapur kepada istrinya, dan betapa cekatannya istrinya untuk menyiapkan suguhan buat tamunya. Paham ya? Begitu menyatukan. Baik, lihat kata setelahnya. Fajara, nanti Ibrahim datang menyuguhkan. Yang nyuguhin siapa? Di sini yang nyuguhin siapa? Ibrahim atau Sarah? Hah? Fajara, yang nyuguhkan siapa? Ibrahim. Ya, domirnya huwa. Berarti dia laki-laki, berarti Ibrahim. Lihat, ya begitu. Karena kalau Ibrahim sibuk di dapur, itu tamu kagak ada yang ngurus. Begitu, berbagi tugas luar biasa di rumah. Itu memang begitu, rumah tangga itu berbagi tugas. Kemudian nanti Ibrahim yang ngambil, begitu dikasih isyarat sudah siap, Ibrahim yang menyuguhkan. Di dalam surat Hud itu disebutkan daging anak sapinya dipanggang. Ijlin hanin. Kalau yang di sini di surat Az-Zariyat ijlin samin. Anak sapi yang gemuk. Gimana gabungkannya? Gampang, betul? Begitu. Begitulah belajar Quran itu. Bahwa ternyata yang anak sapinya dipilih sapi yang gemuk, membuktikan Ibrahim begitu dermawannya. Dan kemudian kalau panggang berarti cara masaknya. Ya, karenanya lihat, bukankah ini, lihat, bukankah di awal Allah sudah memuji Ibrahim dan Sarah bahwa ini adalah keluarga yang dermawan, keluarga yang baik. Keluarga yang baik dan dermawan itu buktinya kalau ada tamu dia baik dan dermawan. Bukti baik dan dermawannya yang disuguhkan anak sapi yang gemuk, bukan yang kurus kerenteng sisa, bukan. Saya mau nanya, tamu 3 sebenarnya cukup berapa daging itu? Hah? Ya anggaplah porsi, bukan porsi Indonesia lah, naikin sedikit lah. Tapi kalau anak sapi ya kebanyakan, betul? Kasih space lebih, begitu. Kasih yang lebih banyak sedikit. Kalau tamu mau, masya Allah, karena kita tidak tahu. Ini tamu mungkin tetangga kita, itu kalau kita kenal tetangga kita. Tapi mungkin tamu dari perjalanan sangat jauh, yang mungkin kelaparan, mungkin kekurangan, mungkin apa, namanya tamu. Itulah subhanallah, hak tamu itu sampai segitu. Sapinya sampai anak sapi yang gemuk, ijlin samin. Anak sapi yang gemuk. Anak sapi yang gemuk, kita sudah tahu bahwa itu berarti memang menunjukkan benar bahwa Ibrahim dan Sarah adalah keluarga yang dermawan dan mulia. Lah bagaimana dengan cara manggang, cara masaknya? Ternyata oleh Ibrahim dipilihkan dipanggang. Semacam sebuah isyarat bahwa memang daging panggang itu paling top ya, dibanding cara masak yang lain. Wallahu a'lam, ya kan? Karena Ibrahim ingin menyuguhkan yang terbaik, betul? Bukan hanya jenis dagingnya, tetapi rasa dari masakannya. Maka dipanggang. Tapi Ibrahim manggangnya saja pakai cara terbaik. Ibu tahu cara manggang terbaik? Cara manggang daging terbaik? Kalau sekarang manggang pakai apa ya? Kalau ibu manggang daging ayam atau ikan pakai apa? Hah? Macam-macam ya? Pakai apa contohnya? Hah? Pakai apa? Iya, manggangnya macam-macam, Bu. Kadang di kompor ya, dipanggang kompor ya kan, pakai api panggang.
kadang pakai arang dikipasin ya. Ternyata cara manggang terbaik adalah apa yang ditunjukkan oleh Ibrahim. Karena orang mulia, dia ingin suguhkan yang terbaik. Ijlun hanin itu adalah anak sapi yang dipanggang dengan cara dipanggang di atas batu yang membara. Betul kan? Hari ini restoran yang pakai batu membara itu mahal, Bu. Sekarang jadi restoran mahal itu. Ada sekarang restoran kembali zaman batu. Iya. Kalau Quran itu nggak mungkin salah. Quran itu pasti barokahnya. Ya, bi'ijlin hanid. Nah, ini juga bukti kalau Saroh yang menyiapkan perempuan kok nggak bisa masak kan aneh. Paham ya? Oh iya dong. Urusan begitu perempuan harus ahli itu. Ini sampai manggang anak sapi gemuk di atas batu yang membara. Perempuan, Bu. Jadi kalau punya anak perempuan nggak bisa masak, ya kan? Saya tidak suka itu kalau ada biodata. Mohon maaf, kaki saya tidak bisa masak. Coret aja, ini nggak pantas jadi istri. Loh, kok istri nggak bisa masak gimana? Suruh belajar dulu deh minimal, ya kan? Suruh belajar dulu deh. Kursus 3 bulan baru kita nikah. Iya, Bu. Apa ya? Ini Saroh mengajari kita, Masya Allah. Saroh mengajari kita, dia ahlinya urusan masak-masak gitu, ya kan? Iya gitu. Baik, masak Bu ya, anak-anak perempuan diajari masak. Aja masak. Dapur itu mulia buat perempuan, saya sering bilang berkali-kali. Dapur itu kemuliaannya wanita. Dapur adalah salah satu kemuliaan wanita. Jangan menghina dapur. Baik, hentikan menghina dapur, karena dapur itu kemuliaan buat wanita. Ibrahim faja'a bi'ijlin samin. Sudah? Kalau Ibu boleh buka sedikit di surat Hud, sedikit aja buka, lihat. Ayat langsung berbunyi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Ketika tangannya tamunya nggak nyampe ke daging, nggak dimakan, nggak disentuh, maka Ibrahim mulai merasa semakin tidak nyaman dengan tamunya. Baik, tapi Ibu kembali ke surah Az-Zariyat. Az-Zariyat itu ternyata Allah ingin menunjukkan, bedanya dengan Hud, Allah ingin menunjukkan di Az-Zariyat proses detail tentang proses dari mulai datang, masak sampai menyuguhkan. Nah, kalau di Hud berarti konsentrasinya bukan itu. Kalau Az-Zariyat itu konsentrasinya. Baik. Maka kalau yang di Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Az-Zariyat bahwa faqarrabahu ilaihim. Ibrahim mendekatkan, qarrabahu itu mendekatkan, daging yang panggang itu didekatkan di tamu-tamunya. Jadi kalau tamu memang makanannya jangan jauh-jauh. Tamu itu biasanya sungkan malu, ya kan? Dia itu pasti sungkan banget berdiri hanya untuk ngambil makan doang, males ya. Malu dia. Makanya tamunya tahu diri, disuguhkan, didekatkan makanannya. Subhanallah, ini adab keluarga Islam kayak begini nih. Ya, didekatkan ke makanan ke tamu-tamunya. Dekatkan. Itu benar itu, mendekatkan makanan ke tamu. Setelah itu, qala ala ta'kulun. Ibrahim berkata, "Ayo silakan makan." Nah, setelah didekatkan diapakan? Dipersilahkan. Gitu ya, dipersilahkan. Karena kalau tidak dipersilahkan, tamunya nggak jalan-jalan juga dia. Kita ajak ngobrol terus ternyata memang tamunya malu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Didekatkan, silakan makan. Qala ala ta'kulun. Nah, setelah ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah, Ibrahim mulai rasa takut dalam hatinya. Loh, kenapa? Wong habis mempersilahkan kok takut? Ternyata jawabannya nggak di situ, jawabannya di Hud. Coba buka Hud, itu jawabannya. Kan kalau di surat Az-Zariyat takutnya tiba-tiba, habis mempersilahkan, silahkan dimakan, tiba-tiba dia takut, kan aneh, nggak mungkin itu, mesti ada sesuatu.
Apa sesuatu itu? Nah, ini dalam surat Hud. Dalam surat Hud tadi, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifa. Sama-sama aujasa minhum khifa, ya kan? Sama-sama, tapi ada kalimat yang ditambahi di dalam surat Hud. Apa yang membuat Ibrahim takut? Yang membuat Ibrahim takut adalah bahwa ternyata tangan tamunya itu nggak nyampe-nyampe ke daging. Jadi artinya nggak disentuh-sentuh ke dagingnya. Disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam mencontohkan makan duluan. Nah, ini juga adab. Ini yang punya rumah makan juga. Ibrahim makan duluan karena sudah mempersilahkan, silahkan, kemudian makan. Berharap tamunya mengikuti. Begitu dia makan, dia lihat loh, kok tangannya nggak ada yang gerak. Tangan tidak ada yang sampai ke daging. Itulah kalimatnya tadi, bahwa tamunya tidak menyentuh daging. Makanya tidak sampai itu tangan ke daging itu, Ibrahim mulai khawatir. Ini siapa mereka? Fa'aujasa minhum khifah. Gitu loh. Jadi subhanallah, ibu-ibu rahmati Allah. Jadi kalau datang tamu jangan suudzon dulu. Ini tamunya siapa? Malaikat mulia. Ya tapi kalau khawatir ya ada saja namanya orang hidup ya kan. Tapi subhanallah jangan suudzon. Tapi namanya khawatir dia muncul manusiawi. Fa'aujasa minhum khifah. Jadi setelah dipersilakan gitu. Fa'aujasa minhum khifah. Kemudian mulai muncul rasa takoh. Fa'aujasa minhum khifah itu kalau di sana fa'aujasa minhum khifah maksudnya wa'aujasa minhum khifah. Muncul rasa takut pada Ibrahim, mulai khawatir. Ini siapa mereka? Kekhawatiran itu ada beberapa faktornya sebenarnya waktu itu, karena diantaranya adalah Ibrahim tidak tahu siapa mereka. Jangan-jangan mereka ini orang berniat tidak baik. Itu mulai muncul. Menurut sebagian ulama itu mulai ada. Karena biasanya tamu itu kalau niatnya tidak baik itu nggak mau makan lezat, itu kelamaan. Makanan lezat di depan udah lama-lama, betul kan? Orang kalau niatnya tidak baik biasanya langsung aja pada pokok permasalahan tidak baiknya itu. Dia mau mencuri, dia mau merampok, waliyadzubillah sebenarnya umpamanya nggak ada tuh perampok makan dulu nikmat sama tuan rumahnya, itu biasanya nggak ada, setahu saya biasanya, betul? Tapi ini kekhawatiran itu muncul. Kekhawatiran ini muncul ternyata teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bahwa tadi kekhawatiran ini tamu apa niatnya tidak baik. Padahal di awal, bukankah di awal tamunya Ibrahim waktu masuk mengucapkan apa? Salama. Ucapan salam, apa di salama? Keselamatan untukmu. Selamat itu artinya berarti kamu gak akan bahaya. Tapi namanya orang. Karena kan gitu. Apa ada orang mau merampok, Assalamualaikum. Gitu. Ya jarang-jarang kali ya. Adi sebenarnya dari awal sudah dikasih jaminan, kami ini tamu baik-baik, walaupun kamu tidak kenal. Karenanya saya ucapkan assalamualaikum. Salamat. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Qalu la takhaf. Mereka berkata, tamu-tamu itu berkata, jangan takut. La takhaf. Qalu la takhaf. Kalau yang di dalam surat Hud, Quran mengatakan inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini diutus untuk pergi ke kaumnya Lut. Itu di surat yang ada di dalam surat Hud. Tetapi yang ada di dalam surat Dzariyat lain. Qalu la taqaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Kemudian diberikan kabar gembira. Setelah mengatakan jangan takut, kemudian diberi kabar gembira tentang akan diberikannya anak yang alim. Alim adalah anak yang berilmu.
Baik. Kalau di Hud ngabari bahwa kami ini utusan Allah. Baru kemudian paham, oh malaikat ini utusan Allah, tugas kami sebenarnya pergi ke kaumnya Nabi Lut. Tapi yang dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa maka para utusan itu kemudian memberitahukan kabar gembira tentang akan kelahiran anak yang pandai, anak yang berilmu. Wabasyaruhu bigulamin alim. Ya, baik. Kembali yang dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Ini ayat 71 ini lebih detail daripada yang di surat Az-Zariyat. Lebih detail. Karena ternyata yang di dalam surat Hud ini kalimatnya Al-Quran wa imra'atuhu dan istrinya. Yaitu Sarah ini qa'imah berdiri. Di mana berdirinya? Di mana berdirinya? Kan berdiri, kalimat qa'imah berdiri. Di mana berdirinya? Ada dua pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan Sarah sejak tamu datang, kemudian nanti selesai dia masak, sampai Ibrahim berbincang, itu Sarah berdiri di balik sitar, di balik penutup, berdiri terus ingin mendengarkan tentang dialog suaminya dengan tamunya. Gitu. Kadang-kadang begitu istri ya, nggak pengen tahu tamunya siapa. Begitu, apalagi ini tamunya nggak dikenal. Ada yang mengatakan itu, berdiri di balik sitar. Ada ulama mengatakan bahwa Sarah berdiri di situ, di ruang tamunya. Ibrahim duduk, berbincang, Sarah berdiri. Kenapa Sarah berdiri di situ? Kenapa berdiri di ruang tamu situ? Ada yang tahu? Hah? Pengen dengar? Kalau pengen dengar di dalam kok. Kalau dia mau dengar, kalau di situ kan nggak enak, mau dengerin gini kayak apa? Kayak saya satpam. Ya kan? Anda tahu kenapa berdiri di situ? Ibu-ibu pernah makan di restoran? Hah? Yang ada orang berdiri nungguin kita makan. Itu bukan pengen makan bareng kita, Bu. Tetapi kenapa? Persis. Karenanya para ulama tafsir mengatakan berdirinya Sarah di sana, dia siap melayani. Apa perlunya, apa nambahnya, siap melayani. Itu wanita mulia. Karena ini tamu suaminya. Paham ya? Ini tamu suaminya. Ketika suaminya memuliakan tamunya, muliakan apa yang dimuliakan suaminya. Itu wanita istimewa. Muliakan apa yang dimuliakan oleh suaminya. Kalau suaminya memuliakan tamunya, maka kemudian Sarah bersiap siaga, perintah apa berikutnya, dia siap untuk melayani. Mungkin airnya kurang, mungkin kan? Atau keperluan yang lain, siap melayani. Baik, wa imra'atuhu qa'imah, berdiri. Wa dhahikat, berdiri di situ, ketawa dia. Dhahik itu artinya ketawa sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa sampai Sarah tersenyum-senyum ketawa sendiri? Emang ada yang lucu gitu? Hah? Ada yang tahu kenapa? Kalau di surat Hud belum dikasih kabar gembira anak. Kabar gembira setelahnya. Setelah ketawa baru muncul fabasyarnaha. Kami beri kabar gembira. Baik. Terus kenapa ketawa? Lihat tuh, inilah makna ketawa. Senyum itu maknanya ternyata banyak. Senyum itu maknanya ternyata banyak. Apalagi senyum seorang wanita ya, maknanya banyak ya.
Ada yang mengatakan bahwa senyum itu sesuai dengan surat Az-Zariyat, bahwa begitu malaikat mengatakan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim, itu memang dapat kabar gembira. Walaupun yang di surat Hud itu kabar gembira yang belakang, para ulama mengatakan ini kata yang didepankan, sebenarnya dia senyumnya setelah mendapatkan kabar gembira. Ada yang mengatakan itu. Berarti senyum bahagia, betul? Ini senyum yang pertama, maknanya senyum bahagia. Ini ada senyumnya Saroh ini, Bu. Itu setidaknya ada 6 pendapat ulama kenapa dia senyum. Banyak kan? Tapi saya nggak bahas satu-satu, cuma 2 aja saya kasih. Yang satu tadi berarti senyum bahagia. Yang satu saya kasih 3 deh kalau mau, yang 3 dari sendiri. Yang kedua, para ulama sebagian mengatakan bahwa Saroh ini merasa senyumnya itu, nggak tahu ini kenapa ekspresinya senyum. Ibu yang mungkin lebih paham. Begitu, karena ayat sebelumnya kan falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Ketika tangan tuh nggak nyampe ke, jadi malaikat ini, tamu-tamu ini nggak nyentuh-nyentuh makanan. Itu yang membuat Saroh senyum. Kenapa, Bu? Enggak, saya jujur nggak ngerti ini perasaan perempuan ini. Kenapa Saroh senyum? Para ulama mengatakan bahwa sudah capek-capek masak, tidak disentuh makanannya. Enggak, saya mau nanya ke ibu, kenapa senyum? Enggak, ini saya nggak ngerti betulan ini. Hah? Berarti apa makna senyum di sini? Kalau pertama tadi kan senyum bahagia, betul ya? Kalau ini senyum apa nih, Bu ya? Hah? Kecewa? Jadi kecewa itu bisa senyum ya? Ini saya baru tahu juga, kalau perempuan itu kecewa bisa senyum. Makanya perempuan itu dibalik senyumnya aja ada 6 makna. Susah ini kan? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini ada yang mengatakan pendapat yang ketiga. Kenapa dia senyum? Karena ternyata nanti malaikat langsung memberitahukan, kan tadi kalimatnya tadi, inna, yang ayat 70 di surat Hud, inna ursilna ila qaumi Lut. Sebelum tersenyum kan kalimat itu dulu. Kami ini diutus untuk ke masyarakat Lut. Itu yang membuat Saroh tersenyum. Kenapa senyum? Tahu, Saroh tahu, Ibrahim tahu, berarti ini malaikat mau mengazab masyarakat kaum Nabi Lut. Lah kok senyum? Tahu kenapa senyum? Para ulama mengatakan, lihat, ini saya nggak ngerti juga kenapa sampai senyum. Saroh tidak habis pikir. Kok bisa ada masyarakat seperti masyarakat kaum Nabi Lut yang didakwai oleh Nabi Lut, yang itu adalah saudara mereka ini berdua ini, dibawa kebaikan, tapi mereka tidak juga mau mengambil kebaikan itu. Malah sekarang malaikat yang siap menghadap sudah sampai rumah saya. Itu membuat dia senyum. Saya nggak tahu karena di sini nggak ada kata geleng-geleng. Mungkin kalau senyum sambil geleng-geleng saya agak paham gitu. Yang ngerti ini, paham ya? Begitulah kira-kira tentang kalimat fadhahikat. Kalau di dalam surat Az-Zariyat, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim 2 anak. Ternyata Allah menggunakan kata dua-duanya kami berikan kabar gembira. Ya, jadi Ibrahim punya anak umurnya berapa? Muda atau tua? Sudah pasti tua.
Makanya gitu. Kalau Allah kasih anak di umur tua sekalipun, itu tetap namanya busro, kabar gembira. Jadi tolong diterima dengan gembira. Paham ya? Tolong diterima dengan gembira. Sudah tua loh Pak, hamil lagi, itu kabar gembira. Karena Ibrahim dapatnya sudah tua. Enggak apa-apa, Zakaria dapat juga sudah tua. Tapi Allah tetap menyebutnya kabar gembira. Yang menarik adalah bahwa kalau yang tadi di surat Az-Zariyat itu adalah kabar gembira untuk ghulam alim. Ghulam alim itu artinya ghulam itu anak, alim itu artinya yang berilmu. Nanti ini anak ilmunya banyak, pintar sekali. Tapi kalau ini pembahasannya Nabi Ishaq, tentu ada khilaf ulama. Saya tidak bahas khilaf ulama karena panjang khilafnya di sini. Terutama yang surat satu lagi. Tapi di dalam surat As-Saffat, ayat 101 yang juga tentang Nabiullah Ibrahim, yang juga tentang kabar gembira Ibrahim akan dapat anak, yang menurut sebagian ulama kalau yang As-Saffat adalah Nabi Ismail, kalau yang Az-Zariyat Nabi Ishaq. Ternyata yang Nabi Ismail pun bunyinya juga gitu. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan gulam halim, anak yang halim. Nabi Ishaq disebut sebagai gulam alim. Nabi Ismail disebut gulam halim. Beda. Dua-duanya baik, dua-duanya kabar gembira. Gulam alim, anak yang berilmu tinggi. Ishaq ini ilmunya tinggi. Gulam halim pakai ha itu orang yang akalnya sempurna dan kesabarannya luar biasa. Itu halim. Jadi akan agak beda, betul ya? Nanti lihat lagi ya. Yang As-Saffat halim pakai ha itu artinya akal yang baik, kesabaran yang sempurna. Halim. Pertanyaannya, mengapa Allah menyebut Ishaq dengan anak yang berilmu? Mengapa Allah menyebut Ismail dengan anak yang halim? Para ulama menjelaskan. Pertama adalah ini bukan berarti bahwa Ismail bukan berarti tidak punya ilmu. Karena Nabi tidak punya ilmu, pasti harus punya ilmu. Dan bukan berarti Ishaq bukan halim. Tetapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa ini adalah sifat yang menonjol dari masing-masing. Namanya anak beda-beda, Bu. Betul ya? Dua-duanya pinter, dua-duanya akalnya cerdas, dua-duanya sabar. Tetapi apa yang menonjol dari anak pertama, apa yang menonjol dari anak kedua? Begitu, punya anak itu beda-beda. Karena beda yang nggak disamakan. Makanya orang tua harus pandai melihat perbedaan anak. Potensi anak di mana perbedaannya. Jadi itu. Yang kedua, jadi mungkin sifat menonjolnya. Sifat menonjolnya Ishaq alim. Sifat menonjolnya Ismail halim. Karenanya kemudian ada sebagian ahli ilmu yang menarik itu ke garis keturunan ke bawah gitu. Karenanya anak keturunan Ishaq diberikan Allah ciri khasnya ilmu. Ilmunya logika, cerdas, kuat. Masyarakat Bani Israel gitu. Sekali lagi ini bukan berarti keturunan Ismail tidak pintar, karena tidak mungkin Nabi nggak pintar, apalagi Nabi Muhammad keturunan Ismail itu orang paling cerdas di muka bumi, gitu. Tetapi keturunan ini Ismail sampai ke Nabi Muhammad, berarti sampai masyarakat Arab dan sampai seluruh umatnya adalah halim,
punya sifat selain akal yang sempurna, akal yang sangat baik, juga kesabaran yang tinggi. Jadi tidak ada alasan buat umat Muhammad untuk tidak punya kesabaran yang tinggi. Jadi selain akal kecerdasan yang tinggi, ada sabar itu kan di hati. Ada hati yang baik. Itu bukan hanya masalah kecerdasan. Makanya kesalahan kita adalah ketika mendidik anak, yang dididik hanya otaknya, hatinya tidak dididik. Padahal Allah sudah mengabarkan Nabiullah Ismail yang dari sana lahir adalah Nabi kita SAW, dikabarkan bahwa beliau halim, bukan cuma akal, hatinya juga hidup. Nabi Ishak juga hidup, hatinya Nabi. Tapi ini masalah sifat menonjol, kalau itu sifat menonjol. Yang kedua, bisa jadi kemungkinan kedua bukan masalah sifat menonjolnya, tetapi siyaqul ayah. Konsep masalah ini ayat sedang membahas apa? Pembahasan itu disesuaikannya oleh Al-Quran. Ketika di surat As-Saffat Allah membahas tentang Nabi Ismail, bahwa dia anak yang halim, karena nanti setelahnya Allah berfirman tentang kalimat Ibrahim yang mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, ayah bermimpi nyembelih kamu. Itu perlu kesabaran. Makanya Allah sebut Ismail dengan halim, karena itu perlu kesabaran, dan Ismail adalah anak yang sudah sangat sabar. Paham? Agak muter-muter dikit tapi harus paham. Kalau ada ujian nggak lulus bahaya. Ya? Halim. Ya. Baik. Satu lagi, ini syarat menarik tentang halim. Halim, hilm, sabar biasanya karena faktor interaksi dengan sesama. Gini Bu, kalau saya sendiri nggak kemana-mana, nggak bergaul, terus saya bilang saya orang yang sabar Pak, nggak teruji bukan? Nggak teruji. Yang teruji kalau kita sedang kumpul berinteraksi dengan teman, tetangga, saudara, kerabat, kemudian saya sabar Pak Insya Allah. Itu baru teruji karena interaksi sama orang lain. Dan itu interaksinya Ismail dengan ayahnya yang bermimpi menyembelihnya. Karenanya Allah sebut halim, karena hasil interaksi. Baik, karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang mau kumpul bergaul dengan masyarakatnya dan mau sabar terhadap semua yang menyakitkan lebih baik dibandingkan orang beriman yang tidak mau kumpul dengan orang lain dan tidak sabar terhadap yang menyakitkan. Paham ya? Halim. Karena di situ akan diuji semua, betul nggak sabar, betul nggak begini, betul nggak akhlak begini, dan seterusnya. Baik, habis waktunya. Kalau di Az-Zariyat diberikan kabar gembira tentang anak yang alim, Ishaq, anaknya Sarah. Tapi yang di dalam surat Hud Allah menyampaikan fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Allah sampaikan, kami kabarkan kepadanya, nya siapa? Kami beritakan kabar gembira ini kepadanya, nya siapa? Ada duanya loh ini. Nya itu berarti satu, Ibrahim atau Sarah. Yang di Hud nya siapa? Ibrahim atau Sarah? Sama enggak dengannya yang di Az-Zariyat? Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Gitu tuh. Ternyata Quran itu Masya Allah, ya kan? Itu kenapa harus bisa bahasa Arab? Ini kalau ini gampang, lihat yang di Az-Zariyat, wa basyaruhu. Kalau yang di Hud fabasyarna ha.
Jelas. Betul? Untuk siapa yang di Adzariyat? Kabar gembiranya untuk siapa? Untuk Ibrahim. Dia Ibrahim. Kalau yang di Hud untuk Sarah. Tabasyarnaha. Ya. Karena nanti akan beda ini, Bu. Akan beda ini. Tapi intinya begini, kabar gembira ini untuk keduanya. Baik suami ataupun istri. Makanya kalau dapat anak lagi itu yang senang harus dua-duanya. Kabar gembira ini untuk laki dan perempuan, untuk suami dan istri. Ya. Tapi yang untuk laki-laki di dalam surah Az-Zariyat untuk Ibrahim, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lihat bedanya nanti. Dan mereka para tamu memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang berilmu pinter, ilmunya tinggi. Bedakan dengan yang untuk Sarah. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami kabarkan gembira ini kepada Sarah dengan Ishak, dan setelah Ishak akan ada Yakub lagi. Beda nggak, Bu, kabar gembiranya? Beda apa sama? Subhanallah, mungkin inilah isyarat antara bedanya laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki tadi apa? Anak yang pinter, berilmu, cerdas, logikanya hebat. Laki-laki suka punya anak kayak gitu. Ya? Kalau ini perempuan, apa kabar gembiranya? Ishak. Setelah Ishak, Yakub nanti punya anak. Jadi kau akan punya cucu. Paham? Anak cucu. Perempuan suka ya. Anak berikut cucunya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ini sebuah isyarat tuh, nampaknya perempuan memang Masya Allah sangat bahagia dengan cucunya. Sama laki-laki juga, tapi ini ada penekanan di situ. Perempuan juga senang punya anak pintar, berilmu, tapi ternyata Allah berikan tekanan pada laki-laki. Laki-laki lebih senang dulu lagi. Ya, makanya aneh kalau hari ini para muslimah tidak segera ingin punya cucu. Itu agak aneh menurut saya, Bu. Ya kan? Gak segera ingin punya cucu. Oh iya, kan kalau segera ingin punya cucu berarti anak-anak nikahnya muda-muda. Segera nikah kamu nak, segera aku punya cucu. Gitu ya, Bu? Baik. Fabasyarnaha bi Ishaq. Diberikan kabar gembira tentang Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ini kan kabar gembira yang berlipat-lipat. Bukan cuma Ishaq aku berikan kabar gembira, tetapi kabar gembira itu sampai kepada bahwa anakmu ini kelak akan punya anak. Itu bahagia yang berlipat-lipat. Baik, kabar gembira itu, ibu-ibu, kabar gembira itu apakah hanya pada anak atau pada cucu? Yang mana kabar gembiranya? Yang anak atau yang cucu? Hah? Ya, antum ingat ayatnya. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kabar gembiranya mengabarkan tentang Ishaknya atau mengabarkan tentang Yakubnya? Hah? Tentang dua-duanya. Nah, dua-duanya. Oh iya dong. Itu bukti bahwa anak itu kabar gembira, cucu juga kabar gembira. Paham ya? Baik. Dan itu spesial buat ibu-ibu yang itu. Baik. Waktunya habis atau ini? Habis waktunya. Masih panjang ternyata. Subhanallah. Saya tutup terakhir kalau gitu, terakhir. Allah, banyak-banyak ada di sini. Qalat ya wailata. A'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha. Lihat tuh. Ibu bayangin ini drama di ruang tamu Ibrahim. Ini kalau kita ambil pendapat Ibrahim duduk, tamunya 3 orang. Ini saya gambar ini. Sarah berdiri. Begitu mereka mengabari bahwa akan kabar gembira seorang anak yang pintar, Ishak, dan bahkan Ishak akan punya anak Yakub.
Baik. Kemudian lihat dari depan itu pembahasannya tentang Ibrahim. Betul ya? Tamu datang ke Ibrahim, salam ke Ibrahim, yang jawab Ibrahim, yang nyuguhi Ibrahim, semua Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Begitu sampai di sini yang jawab Sarah. Ngerti? Lihat ayat, subhanallah, ya kan? Sarah sekarang di sini. Ini ekspresi wanita. Ini karenanya hati-hati wanita kalau salah mengekspresikan bahaya. Ini Allah yang menunjukkan bahwa wanita lebih ekspresif. Lebih ekspresif. Ibrahim nggak ada di situnya. Padahal dari depan tuh Ibrahim. Dari mulai tamu datang tuh sampai pembicaraan yang ini Ibrahim terus. Nggak muncul Sarahnya. Kapan Sarah muncul? Ini sekarang muncul nih. Qalat. Sarah berkata. Tuh, sekarang ambil alih suara Sarah, ya. Sarah yang berkata, "A'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha." Masa bisa saya melahirkan? Saya ini sudah tua, itu suami saya juga sudah tua itu. Ya kan? Kalau ini dalam surah Az-Zariyat, wa basyaruhu bi ghulamin 'alim fa aqbalat imra'atuhu fi sarra. Ini lebih ekspresif lagi, Bu. Itu Sarah keluar suara pekikannya, Bu. Gimana bunyi niruinnya? Saya nggak ngerti juga niruinnya. Jadi begitu ekspresinya bahagia campur tidak percaya itu, dia memekik suaranya. Terdengar suara Sarah di sarratin wa sokkat wajahaha, dan sambil memukul wajahnya dengan tangannya. Ini sokat pakai ini. Tahu ngerti gimana ekspresinya perempuannya? Gitulah ekspresinya. Sambil mukul mukanya, sambil berteriak. Gak usah ditiruin lah ya, terus saja. Wa sokkat wajahaha wa qalat ajuzun akim. Masalahnya kami ini sudah tua, saya pun sudah mandul. Jadi kalau ditanya, Bu, menurut Sarah, menurut ayat ini dan menurut Sarah ini, penyebab bahwa tidak bisa hamil itu ada berapa sebab? Sebabnya ada berapa? Hah? Sebabnya itu ada 3. Yang satu tadi, a'alidu wa ana ajuz. Saya sudah tua. Ini masalah satu. Istrinya, saya sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha. Suami saya juga sudah tua. Itu masalah 2. Kalau yang di surat Hud cuma 2 masalah. Tapi ditambahi dengan yang ada di surat Az-Zariyat, ajuzun akim. Lihat, akim itu masalah ketiga. Akim artinya mandul. Saya tua, suami saya tua, saya mandul. Gitu? Dan terakhir sekali, ibu dirahmati Allah sebagai penutup, malaikat menjawab. Gak ada jawaban, kecuali begini jawabannya. Jawaban para malaikat. Qalu ata'jabina min amrillah. Malaikat dialog sama Sarah. Karena kalimatnya, apakah kamunya Sarah. Ta'jabin itu anti, kamu perempuan. Karena Sarah yang ngomong, maka malaikat ngomong ke Sarah. Masya Allah, ini wanita mulia yang berkesempatan langsung dialog dengan malaikat, karena dia sudah tahu ini malaikat. Ata'jabina min amrillah, kata malaikat, apa kamu heran dengan urusan Allah? Apa artinya, ibu rahmati Allah? Artinya bahwa kalau urusannya sebab akibat manusia, ya kamu gak mungkin hamil, gak mungkin punya anak. Tapi kalau ini urusan Allah, Allah itu di luar hukum sebab akibat. Jadi kalau urusannya cuma tua, mandul, pasti gak punya anak. Tapi ini urusan anak, bukan urusan ilmu sebab akibat belaka. Ada Allah yang memberikan anugerah rezeki. Dia adalah Al-Wahhab. Ini pelajaran. Makanya siapa yang belum dianugerahi keturunan, begitu minta sama Allah. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Sebab akibat itu biarkan dokter yang bercerita. Biarkan dokter yang bercerita. Tapi dokter bukan Tuhan. Ada Allah yang tidak perlu sebab akibat untuk menghadirkan keturunan.
Ata'jabina min amrillah. Kenapa sampai diberikan kemuliaan seperti itu? Ini kunci yang harus dijalani. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk kalian, keberkahan untuk kalian, wahai penghuni rumah ini, ya ahlal bait, penghuni rumah ini. Innahu hamidum majid. Allah Maha terpuji, Allah Maha mulia. Ini membuktikan bahwa mereka keluarga yang layak mendapat kasih sayang Allah, yang layak mendapat barokah dari Allah. Maka mari kita jadikan keluarga yang layak disayangi Allah dan layak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.